Pernahkah kamu merasa hidupmu paling sulit? Mungkin setelah dengar kisah Rakesh, kamu akan sadar. Kadang, bau busuk di jalanan bisa berubah jadi harum mimpi di Silicon Valley. Tonton sampai akhir. Karena 1 menit di sini bisa menampar ragu di kepalamu. Siap? Ini dia cerita anak tukang sampah jadi insinyur Google. Di sudut kumuh New Delhi, seorang bocah kurus berjalan sambil memanggul karung setengah sobek. Namanya Rakesh. Usianya baru 9 tahun saat pertama kali mengais mimpi di antara tumpukan botol bekas. Ayahnya pemulung, ibunya penjual teh keliling. Kalau orang lain jijik memegang plastik kotor, bagi Rakesh itulah emas karena dari situlah uang nasi malam ini didapat. Tapi di balik bau sampah yang menempel di kulitnya, ada selembar mimpi yang selalu ia selipkan di bawah bantal lusuh. Jadi orang yang bekerja di tempat di mana tak ada bau sampah sama sekali, kantor besar dengan komputer canggih. Mungkin bagi orang lain, itu delusi anak jalanan. Tapi bagi Rakesh, setiap plastik yang ia pungut satu persatu adalah celengan mimpi. Dan siapa sangka, mimpi itu suatu hari akan mengetuk pintu raksasa bernama Google. Hidup Rakesh adalah putaran yang sama, bangun di lantai tanah, sarapan sisa teh manis ibunya, lalu ke sekolah dengan baju bekas tetangga. Sore harinya, dia bantu ayahnya memilah sampah plastik di pinggir rel kereta. Di sela waktu, ada hal lain yang ia pungut. Halaman buku-buku bekas yang kadang dibuang orang kaya di kota. Rakesh menempelkannya di dinding bilik reyot mereka, merangkai huruf demi huruf. Sampai suatu hari, Mrs. Devi, guru SMP di kampung itu, melihat Rakesh duduk di dekat tong sampah sekolah. Bukannya memungut plastik, dia justru asyik menyalin pelajaran ke kertas sobekan kardus. Sejak itu, Mrs. Devi jadi lilin kecil di lorong gelap hidup Rakesh. Dia sering membawakan buku-buku tua, mengajar Rakesh mengeja coding tanpa laptop, hanya di papan tulis dan hayalan. Di usia belasan, Rakesh makin sering jatuh pingsan di kelas. Bukan karena malas, tapi karena perutnya kosong. Ibunya sering hanya punya uang untuk beras 1 mangkuk. Selebihnya teh manis. Pernah suatu malam, Rakesh tertidur di atas tumpukan botol plastik karena kelelahan. Tapi besoknya, dia tetap bangun paling pagi, menggenggam buku coding pinjaman Mrs. Devi. Di sekolah, dia menggosok lantai ruang komputer agar bisa sekadar mencium bau pendingin ruangan. Komputer sungguhan baru pernah ia sentuh 2 kali, saat pinjam lab dan saat lomba coding lokal. Tapi itu cukup membuat otaknya meledak. Dia percaya, di balik bau sampah, ada bau peluang yang menunggu kalau ia terus mengetuk pintu pengetahuan. Suatu siang yang terik, Mrs. Devi memanggil Rakesh ke ruang guru. "Aku sudah daftarkan namamu ke lomba coding di kota. Kamu harus ikut." Mata Rakesh membesar. "Tapi Bu, saya nggak punya seragam bagus." Mrs. Devi tersenyum, menyerahkan kemeja putih bekas anaknya. Hari lomba datang. Rakesh naik bus kota sendirian, membawa mimpi lebih berat dari tasnya. Di ruang lomba yang dingin, tangannya gemetar menulis skrip di komputer sekolah. Baris demi baris kode ditulis dengan hati-hati. Di depan layar, dia bukan lagi anak tukang sampah. Dia programmer. Dia calon insinyur. Disitulah Google pertama kali lahir di kepalanya, bukan dari silikon, tapi dari tumpukan botol plastik. Setelah lomba coding itu, Rakesh tak langsung jadi bintang. Dia pulang ke rumah, tetap harus bantu ayahnya memilah sampah. Tapi di tangannya, dia bawa selembar kertas pengumuman beasiswa coding di luar kota. Itu tiket kecil ke dunia besar. Dengan berat hati, ibunya melepas dia naik kereta, membawa 2 setel baju, 1 buku coding, dan harapan besar. Di kota baru, Rakesh sempat kelaparan lagi. Uang saku habis untuk fotokopi materi. Pernah dia tidur di emperan lab karena tak punya ongkos pulang ke kos. Tapi setiap malam, di bawah lampu lorong kampus, Rakesh mengetik skrip dengan laptop pinjaman. Kalau hujan turun dan atap kos bocor, dia berteduh di perpustakaan. Tak jarang, dia digusur satpam karena kampus tutup. Tapi bagi Rakesh, 1 baris kode yang berhasil jalan adalah seteguk air di padang pasir. Tahun berlalu, Rakesh lulus dengan nilai terbaik di angkatan. Sebuah email yang membuat jantungnya berhenti berdetak datang. Panggilan magang di Silicon Valley. Waktu itu dia bahkan belum punya paspor. Teman-temannya patungan agar Rakesh bisa beli tiket pesawat. Ibunya menjual peralatan dapur. Ayahnya memulung lebih banyak dari biasanya. Ketika pesawat lepas landas, Rakesh menatap awan di balik jendela. Teringat bau sampah yang dulu melekat di tangannya. Kini tangan itu akan memegang laptop di kantor raksasa dunia. Di kantor magangnya,
Dia tak hanya bikin kopi atau fotokopi, dia menulis baris demi baris skrip, memperbaiki bug, membangun prototipe. Setiap pulang kerja, dia mencatat ide baru di catatan kecil. Suatu hari, aku nggak cuma mau magang, batinnya, aku mau kerja di sini. Setelah magang, Rakesh pulang ke India bukan sebagai anak tukang sampah, tapi sebagai anak yang pernah mencicipi Silicon Valley. Di kampungnya, dia disambut tetangga seolah pahlawan, tapi hidup tetap keras. Tawaran kerja tak langsung datang. Beberapa perusahaan ragu. Lulusan dari keluarga pemulung, benarkah dia bisa coding skala Silicon Valley? Rakesh tak patah arang. Dia freelance membuat aplikasi kecil, memperbaiki website warung tetangga, sampai akhirnya satu portofolio di LinkedIn menarik perhatian perekrut Google. Wawancara berjalan lewat video call dengan suara ayam berkokok di belakang rumahnya. Beberapa minggu kemudian, email itu datang, "Congratulations, welcome to Google." Rakesh menatap ibunya yang dulu menjual teh di pinggir jalan. Air matanya jatuh. Dulu dia mengais sampah, sekarang dia mengais data untuk dunia. Kalau orang lain menjauhi bau busuk, Rakesh justru hidup di dalamnya. Sampah bukan aib, tapi guru yang mengajarkannya cara memilah. Mana yang layak dipertahankan, mana yang harus dibuang. Sama seperti mimpi dia pilah ragu. Dia pungut tekad. Di kantor Google, di antara barisan monitor mahal, Rakesh masih ingat betul bau plastik hangus di pinggir rel. Ingatan itu bukan luka, tapi bahan bakar. Buat Rakesh, tidak ada yang benar-benar tak mungkin. Bukan kampus mahal yang membawanya ke Silicon Valley, tapi tekad yang ia pungut sendiri di jalanan kotor India. Kisah ini bukan sekadar dongeng urban, ini tamparan manis bahwa setiap bau busuk di hidup kita bisa kita pilah, kita cuci, jadi pintu ke masa depan. Apa yang bisa kita petik dari Rakesh? Pertama, kemiskinan bukan penjara selamanya, selalu ada pintu kecil bernama kesempatan. Kedua, guru bisa muncul di mana saja, bahkan di sudut sekolah dekat tong sampah. Ketiga, teknologi itu demokratis. Siapa saja boleh belajar asal mau mengais ilmu seperti Rakesh mengais plastik. Keempat, jangan takut memungut mimpi yang diremehkan orang. Kelima, kalau hari ini bau hidupmu busuk, mungkin besok justru itulah yang bikin harum masa depanmu. Rakesh bukan dewa. Dia manusia biasa, tapi caranya menulis masa depan dari sisa botol plastik, membuktikan yang penting bukan dari mana kita lahir, tapi kemana kita mau berjalan. Kalau kisah Rakesh bikin kamu merinding, ingat, setiap orang punya karung sampah masing-masing. Bedanya, mau kamu biarkan busuk, atau kamu ubah jadi pintu masa depan. Di Dari Balik Kisah, kita akan selalu bongkar cerita-cerita nyata yang menampar ragu di kepalamu. Bantu channel ini tetap hidup dengan subscribe, like, dan bagikan cerita ini ke orang yang lagi butuh secuil harapan. Tulis di komentar, siapa tokoh luar biasa di sekitar kamu yang ceritanya layak kita angkat, karena dari balik kisah kecil, kadang lahir kejutan besar. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya.